Iya, pertanyaannya kemudian apakah PDI Perjuangan ini akan tetap mengusung Anies atau justru sebaliknya? Kami hadirkan dialognya bersama narasumber yang sudah hadir di pagi hari ini. Ada Bang Ciko Hakim yang merupakan politisi PDI Perjuangan, kemudian Mas Arief Nurul Iman yang merupakan analis politik. Selamat pagi Bang Ciko, Mas Arief. Ini seru banget, menarik banget kalau kita dengar tadi, on fire banget Ibu ya menyampaikan ya. Tapi Bang Ciko, arti makna yang disampaikan oleh Megawati Soekarno Putri, apakah tidak jadi mengusung Anies? Nggak begitu juga, saya tidak mendengar, kita juga tidak mendengar bahwa Ibu bilang, oh saya nggak mungkin mendukung Anies. Tapi kan bilang ada istilah garuk-garuk kepala, heran gitu. Sebenarnya itu suatu hal yang wajar, dan ini tidak hanya terjadi pada seorang Anies Baswedan kalau kita bicara soal terkait dengan pengusungan di internal kader kita, di internal partai kita. Di seluruh daerah kalau ada non-kader, ya bukan kader partai, tentunya akan banyak pertanyaan dari fungsionaris, khususnya dari Ibu Megawati Soekarno Putri. Kenapa? Karena memang PDI Perjuangan ini kan partai kader, partai yang selalu mempersiapkan kadernya untuk duduk di jabatan-jabatan penting, jabatan-jabatan strategis. Artinya kita betul-betul mempersiapkan dan ada jenjang karir, ada tangga yang mesti dilalui gitu. Nggak semudah itu untuk bisa menjadi kader yang dianggap kader unggulan di PDI Perjuangan. Bayangkan nih ya, saya cuma kasih contoh aja. Seorang Ganjar Pranowo sekian lama menjadi gubernur, sekian lama menjadi anggota DPR, baru kemarin loh jadi pengurus DPP. Iya kan? Basuki Cahayapurnama, kurang apa nama-nama besar itu, baru kemarin dilantik jadi pengurus DPP. Jadi nggak satu malam lalu bisa jadi pengurus DPP, satu malam bisa menjadi calon gubernur dan lain-lain. Artinya Ibu mempertanyakan satu arahkah visi dan misinya Pak Anies dengan visi dan misi partai yang sudah berdiri sekian lama, yang sudah mempunyai banyak pemikiran, garis perjuangan yang jelas, ideologi yang jelas. Begitu ya, karena itu harus kader ya. Setujukah dengan ideologi kita? Kita yang terkenal sebagai partai yang menjunjung tinggi keberagaman, ya kan, mengedepankan Bhinneka Tunggal Ika, ya kan, menjadikan Pancasila sebagai dasar negara dan juga ideologi partai yang paling kuat. Nah, itu satu. Yang kedua, apakah setuju dengan cara-cara pemikiran-pemikiran terbaru kita terkait dengan lingkungan hidup, terkait dengan kesejahteraan masyarakat gitu. Semua orang punya gagasan yang baik mungkin ya tujuannya. Tetapi kan setiap partai politik atau tokoh tentunya punya cara-cara sendiri untuk memperjuangkannya. Begitu ya? Itunya sinkron nggak? Gitu kan? Nah terus satu, loyalitasnya terhadap partai bagaimana? Partai ini dibangun bersama dengan darah, air mata. Apalagi PDI Perjuangan, kalau kita bicara darah dan air mata, itu bukan kata-kata bualan, itu benar-benar terjadi gitu. Kita menumpahkan darah untuk bertahan sebagai partai. Pernah terjadi tahun 1990-an. Jadi hal-hal itu yang kemudian masih diperhitungkan oleh Bu Mega gitu. Betul, sedangkan orang yang sering cium tangan aja bisa nggak loyal. Oh, berdasarkan itu sebenarnya ya? Berdasarkan itu, pengalaman-pengalaman pahitnya. Coba dong dalam waktu seminggu ini, kurang dari seminggu ini, bisa nggak membuktikan bahwa ada loyalitas terhadap partai dan terhadap ideologi dan garis perjuangan. Kita minta cenayangnya Mas Arief usai jeda nanti ya Mas. Sesaat lagi tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, PDI Perjuangan ini mengumumkan 169 calon kepala daerah yang kemudian akan diusung dalam Pilkada 2024. Dan untuk calon gubernur dan wakil gubernur untuk wilayah Jakarta, kemudian Jawa Timur dan juga Jawa Tengah, ini masih menunggu keputusan dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. PDI Perjuangan mengumumkan 169 calon kepala daerah yang akan diusung dalam Pilkada 2024. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengumumkan 6 calon gubernur dan wakil gubernur untuk sejumlah provinsi, diantaranya yaitu Provinsi Jambi, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Bali, Papua Tengah, dan Papua Selatan. Sementara untuk calon kepala daerah untuk wilayah Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Tengah, Hasto menyebut menunggu keputusan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Provinsi Jambi, Bapak Al-Haris dan Abdullah Sani. Ini mohon maaf pesawat terlambat. Dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bapak Hidayat Arsani dan Heliana. Dari Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Muhammad Rudi dan Haji Aunur Rafiq. Terima kasih. Dari Provinsi Bali, Dr. Insir Wayan Koster MM dan Inyuman Giri Praste. Jadi Pak Giri itu yang membacakan Dedication of Life dengan penuh penghayatan. Dari Papua Tengah, Bapak Meki
Nawipa dan Deinas Gale. Dari Papua Selatan, Bapak Apollo Savanpo dan Pascalis Imagawa. Tepuk tangan yang meriah. Dari Jakarta, menunggu keputusan Ibu Mega. Demikian pula untuk Jawa Tengah, Jawa Timur. Pengumuman 169 bakal calon kepala daerah dari partai berlambang banteng ini merupakan gelombang kedua dari 3 gelombang yang akan dilakukan oleh DPP PDI Perjuangan dalam menghadapi Pilkada serentak 2024. Menjelang pendaftaran calon kepala daerah pada 27 Agustus mendatang. Tim TV One mengabarkan. Ya, masih disuruh nunggu kita kalau untuk putra daerah, terutama untuk epicentrum di Jakarta, itu dia ya. Jadi Mas Arief, Anda melihat apa yang disampaikan oleh Bu Mega begitu ya, ini memang suatu dilema dan akan membuka peluang untuk Anies atau justru menyaksikan Anies akan sesuai dengan ideologi dari PDIP? Saya kira apa yang disampaikan Bu Mega kemarin sebuah refleksi dari pertimbangan-pertimbangan dan kalkulasi politik. Kenapa? Karena PDIP ini partai kader, partai ideologis, dan karena itu tidak hanya soal potensi kemenangan atau elektabilitas, tetapi juga harus melihat bagaimana sosok kandidat yang diusung soal ideologi, komitmen terhadap partai atau loyalitas, sehingga dalam konteks Pilkada DKI Jakarta, PDIP selain bertarung untuk memenangkan Pilkada juga ada konteks politik melawan. Dalam hal ini melawan koalisi besar yang dibangun oleh Partai Koalisi Indonesia Maju Plus. Ini saya kira yang kemudian Anies masih berpotensi untuk diusung PDIP. Dari sisi elektabilitas hari ini masih paling tinggi di antara tokoh yang lain. Tetapi dalam konteks melawannya. Ya, kan? Tetapi dalam konteks kaderisasi atau ideologi partai, bagi PDIP atau Ibu Megawati tentu masih harus dikalkulasi ulang sejauh mana komitmen dia terhadap misi, visi, dan ideologi PDIP. Itu saya kira yang menjadi pertimbangan tidak hanya Ibu Megawati tetapi juga kader-kader PDIP Mas Arief Jakarta. Melihatnya komunikasi politik yang disampaikan pada saat ini paling tidak dari sosok Anies Baswedan terhadap PDI Perjuangan seperti apa? Begitupun sebaliknya. Saya kira Pak Anies juga sangat berharap bisa diusung oleh PDIP karena tidak ada kendaraan politik lain hari ini yang bisa diusung, yang mengusung Anies Baswedan. Melalui jalur independen sudah ditutup. Tidak ada partai lain yang bisa mengusung kepala daerah calon gubernur selain PDIP yang hingga hari ini belum memutuskan kandidatnya. Soal komunikasi saya kira beberapa petinggi PDIP seperti Bang Masinton menyatakan bahwa Anies Baswedan juga masih potensi, bahkan akan didaftarkan di 27 Agustus mendatang. Mas Hasto juga bilang ada peluang. Iya, ada peluang karena faktor elektabilitas. Tetapi pertanyaannya sejauh mana loyalitas atau ideologi dari Mas Anies ini? Tentu ini masih kita lihat beberapa hari sampai 27 Agustus mendatang. Kalau hitung-hitungannya Mas Arief, ideologinya akan nyambung tidak dengan PDI Perjuangan? Nampaknya seperti air dan minyak ya. Kalau dari sisi personal Mas Anies sebetulnya dia ya moderat, tetapi juga tidak marhen. Tetapi dalam konteks politik tentu ada ruang kompromi yang bisa diselaraskan antara moderat dengan marhen ini. Oke. Mas Ciko mungkin. Nah itu dia Mas Ciko. Apakah betul Mas? Betul. Iya. Karena dilemanya itu tadi bisa nurut nggak? Ibaratnya gitu loh sama PDIP. Ya sebenarnya gini, nurut itu kan bukan nurut sama ibu ya. Ini juga kita harus tahu cara-cara gaya-gaya komunikasi ibu yang sudah puluhan tahun muncul ke publik ketika berbicara. Dan publik lah saya juga sebenarnya dari hati kecilnya juga udah ngerti lah ya apa maksudnya ibu. Cuma kan emang menarik untuk selalu membicarakan itu. Terkait dengan nurut apa enggak, ya nurut satu. Terkait dengan ideologi itu benar ya. Marhainisme, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Itu nggak dilihat di Anies Baswedan ya? Tentu kita melihat, kita mempertanyakan itu karena kita punya pengalaman 2017 kita tahu lah, kita nggak bisa menutup-nutupi ada pilkada yang begitu bergejolak ya kan antar kubu ya, dianggap kubu Islamis, kubu nasionalis dan lain-lain, dan ini kita nggak mau terulang lagi, dan kita juga nggak mau kita punya pendukung juga enggan kemudian menjadi mendukung orang yang kita usung, kan itu juga harus jadi pembicaraan di internal kita. Artinya apa? Mas Hasto juga pernah menyampaikan bahwa kita juga mendengar suara arus bawah. Arus bawah mana? Yang utama tentu arus bawah pemilih PDI Perjuangan dulu dong, ya kan? Karena mereka sudah memilih kita, ya kan? Memberikan amanat pada kita. Itu kita dengarkan. Apakah mau kita... Arus bawah suaranya apa? Arus bawah saya rasa sebenarnya hari-hari ini
prinsipnya adalah sudah melampaui terkait dengan hal-hal yang sifatnya primordialisme, ideologi, yang hal-hal yang tadi saya sempat Artinya mau Anies nih? Lebih ke arah bagaimana kita bisa memenangkan PDI Perjuangan lagi. Artinya Anies oke-oke aja begitu. Bagaimana kita bisa tadi melawan semacam kepungan dari partai-partai politik lain di Jakarta, dan ya Anies dipertimbangkan lah. Anies itu menarik lah. Dan saya rasa bukan hanya soal elektabilitas. Pak Anies juga kita harus akui tingkat kepuasan publiknya juga tinggi ya. Artinya apa? Itu juga artinya ada juga pemilih PDI Perjuangan yang melihat Pak Anies ini cukup sukses ketika memimpin Jakarta. Tapi kembali lagi, karena kita sebagai partai kader tadi juga disampaikan, kita juga harus nggak boleh melupakan kader-kader kita. Ada nama Pak Ahok, Pak Jarod, Prasetyo Edi Marsudi yang ketua DPRD, nama Mas Hendi, ya kan, ada Charles Honoris, ada beberapa nama lain lagi. Dan semuanya itu bukan sekedar kader yang memang Pak Ahok ada elektabilitasnya juga tinggi, pernah menjadi gubernur, disukai masyarakat, tingkat kepuasan publiknya tinggi. Ada Mas Hendi yang punya pengalaman sebagai kepala daerah juga, sekarang kepala LKPP, ya kan. Ada juga Mas Pras, ketua DPRD 2 periode. Pak Jarod, siapa yang nggak kenal, ya kan. Hal-hal, dan ini juga menjadi hal yang merepotkan kami. Itu tadi sebagai partai kader kan, coba bayangin. Kita bicara soal Bali misalnya yang kemarin sudah diputuskan, ya kan. Bali ini kan ya PDI Perjuangan lah, ini kandang kita lah gitu ya. Itu aja baru diumumin kemarin gitu. Karena apa? Karena pertarungannya antar internal kader yang jago, yang hebat, yang disukai masyarakat itu terlalu banyak. Nah, jadi akhirnya komprominya ya dua-dua kader majuin gitu ya. Kan gitu. Nah, tapi kalau berbicara mengenai Jakarta ini Mas, yang kemudian masih menjadi pertanyaan besar, akankah kemudian mengambil konteks melawan tadi dengan mengusung Anies Baswedan, atau justru dari nama-nama yang tadi disebutkan sudah merucut kemana saja? Nanti kita bahas ya, maksudnya jadi saat lagi. Oke, nah kita bawa kawan aja boleh nggak obrolan kita ini? Jadi gitu, kalau misalnya kita lihat Mas, karena kan kemarin Mas Hasto sempat bilang tuh ya bahwa paling tidak ada peluang lah untuk Anies Baswedan, dan kita melihat Mas Hasto ini sebagai representasi dari Bu Mega gitu, tapi kemarin ujuk-ujuk gitu ya, Bu Mega berbeda ya, seperti itu gitu. Ya, mungkin Bu Mega sebenarnya apa yang disampaikan tidak ditujukan pada Anies, tapi pada masyarakat Indonesia. Maksudnya? Pada kami yang kader gitu. Atau jangan-jangan ada suara berbeda. Lo jangan buru-buru gue deh, ya kan gitu ya. Jangan ngatur-ngatur deh ya kan gitu. Bahwa Ibu artinya masih berkontemplasi ya kan, dan Ibu masih terus memikirkan, dan Ibu sangat serius kayak kalau memikir soal mengusung calon pilkada atau calon presiden dan lain-lain. Kita lihat sendiri PDI Perjuangan dianggap tanda kutip lambat dalam mengusung calon kader dan lain-lain, internal maupun non kader. Dan itu karena memang betul-betul kita pikirkan, karena kita memikirkan bagaimana ke depan apakah bisa menjawab tantangan daerah tersebut, problematika masyarakat di sana dan lain-lain. Jadi sebenarnya itu aja lah, sabar-sabar aja lah. Jadi kan Mas Anies Rano. Itu rame dan menarik banget ya. Itu barang. Ya kalau kita bicara hanya purely elektabilitas, saya rasa ya itu bisa mengalahkan siapa saja yang maju lah ya. Tapi kan kembali lagi bagi PDI Perjuangan sebagai partai ideologis, partai kader, elektabilitas atau kemenangan itu penting, tapi bukan yang utama. Yang utama adalah tetap berada di dalam satu garis perjuangan. Baik, kalau dari Mas Arief, kita juga masih menunggu ya. Mas Arief, kalau misalnya hitung-hitungannya kira-kira akan seperti apa nih keputusan dari Ketua Umum PDI Perjuangan? Apakah akan tetap pada nama Anies Rano mungkin, atau akan berbeda? Saya kira dua hal, pertimbangan elektabilitas dan loyalitas, dan kemudian akan ada titik kompromi atau ruang temu politik. Bisa jadi Mas Anies dipasangkan dengan kader ideologis PDIP. Misalnya ada Rano Karno, ada Bu Risma dan lainnya dan sebagainya. Atau kemudian di ruang-ruang kompromi politik lainnya. Kalau kemudian tetapi faktor lainnya saya kira banyak di PDIP ini, banyak kader-kader juga yang memiliki bobot politik tinggi. Misalnya Ahok elektabilitas juga tinggi. Di survei Litbang Kompas sebulan lalu dia 20% jauh dengan Ridwan Kamil. Tapi kan dianggap cukup rawan.
Iya, memang dari sisi komunikasi politik Ahok ini bukan cukup rawan, kerap kontroversial sehingga merepotkan partai termasuk juru bicara partai PDIP tentunya. Oke, nah artinya kalau melihat psikologi dari PDIP sendiri termasuk juga kebiasaan atau rutinitas yang biasa diambil oleh Bu Mega begitu, akankah kemudian mengajukan kadernya sendiri atau justru akan berada pada garis melawan itu tadi konteksnya? Saya kira garis kader akan menjadi prioritas, tetapi konteks perlawanan politik juga akan diperhitungkan. Karena itu paling ideal tentu mengkombinasikan antara perlawanan dan kader. Iya, karena kalau mengusung Anies Baswedan kan PDIP bisa dianggap sebagai hero di Selamat gitu ya, Jakarta. Itu juga menjadi pertimbangan? Saya kira iya, di tengah situasi saat ini misalnya ketika partai lain bergabung di koalisi besar 12 partai di koalisi Indonesia Maju Plus mengusung RK dan Suswono, tentu Anies menjadi antitesa dari koalisi besar ini. Dan ketika PDIP mengambil Anies tentu menjadi hero dalam politik Pilkada DKI Jakarta. Baik, Bang, jadi kira-kira kapan nih akan disebutkan namanya di Pilkada Jakarta? Bisa tanggal 29 hari pendaftaran. Kita tunggu aja. Jadi kita sama-sama penasaran sampai last minute dong ya. Seperti itu ya. Oke, baik. Penasaran sampai last minute. Terima kasih Bang Ciko, Mas Arief, terima kasih. Sebelum kita akan mengakhiri jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Pagi, terlebih kami menyapa rekan kami Andi Kumala yang akan membawakan program Kabar Utama Pagi. Mala. Ya, selamat pagi Sira dan Aya. Untuk kabar utama pagi hari ini ada sejumlah informasi yang layak untuk disimak. Di antaranya adalah update terkait dengan seorang ibu yang juga penyandang disabilitas mengalami pembegalan di Surabaya, Jawa Timur. Kita akan mengupdate bagaimana kondisi pasca kejadian tersebut dan juga perjuangan seorang siswi pelajar SMA yang diduga mendapatkan atau mengalami pemerkosaan oleh oknum anggota polisi yang juga merupakan ayah tirinya sendiri. Saat lagi di Kabar Utama Pagi, kita kembalikan dulu ke Sira dan Aya di studio. Oke, patut disimak di Kabar Utama Pagi bersama dengan Andi Kumala. Kalau begitu kami berdua pamit, saya Maria Segas. Saya Sira Safira, mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa, Mas Ciko.